Lelaki ini baru saja dilepaskan dari penjara karena dihukum membunuh orang ganti pacarnya. Polisi menangkapnya lagi karena hukum mengancam orang lain. Maru bingung. Adik perempuannya di samping juga mencoba menjelaskan. Kakak laki-lakinya adalah pria yang paling baik hati. Tidak pernah mengancam siapapun. Maru bertanya polisi. Siapa melapor hal itu? Adalah Mbak Han Jaehi. Maru sama sekali tidak bisa percaya. Gantinya dihukum bunuh orang. Dalam penjara selama 5 tahun. Pacar Jaehi sudah memasukkannya ke penjara satu lagi. Melihat adiknya lari sambil menangis. Dia menghibur Choco. Aku akan pulang cepat. Tapi Maru tidak duga. Sampai dia kembali. Choco sudah berbaring di rumah sakit. Maru pergi ke kantor polisi. Jaehi sudah tunggunya. Maru melihat gadis yang dia pernah tercinta. Pada saat ini dalam matanya tidak ada cinta lagi. Berbaliknya penuh dendam. Polisi bertanya Maru. Bagi dia Mbak Jaehi sudah menikah orang lain. Adalah dendam sehingga mengancamnya, bukan? Lalu memerasnya 1 miliar won? Maru mendengar kata-kata ini. Dia tidak duga Jaehi adalah jenis orang seperti ini. Dengan jelas dia ganti Jaehi dihukum bunuh orang. Selama waktu dia di penjara Jaehi sudah mengkhianatinya. 1 miliar won. Adalah uang ganti rugi yang diberikan oleh Jaehi. Lagi pula, setelah menerima uang, dia sudah mengembalikannya. Maru memutuskan diam-diam. Membiarkan Jaehi menjelaskan semuanya karena dia paham semua. Jaehi melakukan hal buruk sehingga khawatir. Tidak tahu bagaimana seharusnya menjelas. Tapi Jaehi agar melindungi posisi istri orang kaya. Dia takut suaminya tahu. Dia memberikan sebanyak uang untuk pria lain di belakangnya. Jaehi mengkhianati Maru lagi. Berkata bahwa pria yang ada di depan ini sebenarnya mendapat rahasia bisnis pekerjasamaan sehingga mengancam. Mengancam keluarga saya. Memeras saya 1 miliar won. Memang sangat benci menghadapi kata-kata bohong seperti ini. Maru entah berkata apapun. Dia tidak duga orang yang dia pernah mengorbankan hidup untuk melindungi. Karena keuntungannya. Tapi fitnah dia. Saat ini dia sudah impoten sama sekali bagi wanita di depan. Memutuskan akan lupa selama-lamanya. Wanita yang pernah mencintai. Kembali villa. Pelayan memberikan sebuah surat untuk Jaehi. Dalamnya 1 miliar won yang Maru mengembalikan. Keesokan harinya. Maru dikunci selama semalam. Karena tidak ada bukti. Sehingga dibebaskan. Kembali rumah, dia mencari di ruang-ruang. Tidak lihat adik Choco di mana. Pada saat ini, tetangga berkata kepadanya. Choco karena muncul di tengah hujan. Sudah dibawa ke rumah sakit. Ketika pergi ke rumah sakit, Maru melihat adiknya yang sedang pingsan. Dia berpikir kalau dia tidak menyelamatkan Jaehi yang membunuh orang, akan tidak peduli tentang adik yang demam tinggi. Adik juga tidak menyimpan sakit dalam tubuh. Dan wanita yang dia mengorbankan hidup untuk melindungi. Dari waktu ini ke waktu itu. Mendorong dia dari jarang. Maru memutuskan tidak sebagai pria baik hati lagi. Dia mau Jaehi tawar-menawar. Dia mulai membalas dendam. Enggi naik motor. Tanpa hati-hati jatuh ke bawah tebing gunung. Ketika berbahaya, dia memegang cabang pohon. Ketika tidak bisa menahan diri untuk tidak meluncur ke bawah. Ternyata dipegang oleh seorang lelaki ganteng. Enggi melihat lelaki di depannya. Entah mengapa dia tiba-tiba muncul. Tapi dia tidak duga. Inilah pertemuan yang Maru sudah mengatur. Untuk mendapat kepercayaan Enggi. Maru mau memanfaatkan dia. Untuk membalas dendam mantan pacar yang sudah menyakiti dia berkali-kali. Maru menyelidiki Enggi. Adalah putri suami Jaehi. Keduanya adalah musuh. Dan gairah yang terbesar Enggi. Ketika marah akan mengendarai sepeda motor untuk melepaskan suasana hati. Setelah Maru tahu informasi ini. Segera dengan senjaga naik motor dan muncul di samping Enggi. Maru tidak duga akan terjadi masalah.
Rem mobil Enggi tiba-tiba putus, menyebabkan dia jatuh dari tebing. Maru mendengar bunyi sehingga menyelamatkan Enggi. Tapi Enggi diselamatkan. Mau melompat ke bawah lagi. Dia mau menjemput boneka. Satu-satunya hadiah yang ditinggalkan oleh ibunya. Hal membuat Maru tidak duga adalah, ternyata Enggi yang selalu kuat tidak mudah untuk menggertak. Juga ada kelemahan. Maru memutuskan pergi ke bawah untuk menjemput boneka Enggi. Tapi dia tidak memperhatikan. Tali hampir diputus. Kalau tidak inginkan, masalah akan terjadi. Ketika Maru memegang boneka dan mau ke atas, tiba-tiba tali ini diputus sama sekali. Di bawah cahaya tokoh utama, Maru masih hidup. Hanya dipecah beberapa tulang saja. Dan Enggi selalu sombong sehari-hari. Melihat Maru karenanya dijatuh seperti ini. Sebaliknya tidak mengucapkan terima kasih. Merasa kalau tidak berkenal. Juga belum pernah bertemu. Tidak peduli hidup untuk menyelamatkan. Tidak cocok saja. Intuisi mengingatkannya bahwa pria aneh ini pasti punya tujuan. Pada saat ini, Maru berkata, "Semuanya saya menyukarela. Jangan pikir terlalu banyak. Anak keluarga kaya seperti Anda saya tidak bisa mencintai. Jadi sejak sekarang, kita akan terkait apapun. Saya perlu beristirahat. Silakan pulang." Enggi mendengar kata-kata ini maka tidak tahu seharusnya melakukan apapun. Keluar dari kamar. Ingat gambar Maru menyelamatkan. Emosi dan tindakan itu bukan menunjukkan. Dia menyadari mungkin dia pikir terlalu banyak. Sebaliknya mulai mau menaklukkan Maru ganteng. Keesokan harinya, hal membuat Enggi tidak duga adalah Maru mengembalikan boneka untuknya. Sekaligus menolak hadiah dia. Tapi tindakan Maru membuat Enggi lebih tertarik. Segera membawa hadiah pergi ke rumah sakit untuk menemui Maru. Tapi ketika sampai baru saja tahu Maru sudah keluar dari rumah sakit. Sejak emosi Enggi, bisa terlihat dia agak kecewa. Dia bertanya alamat Maru. Dari seorang perawat yang melewati. Karena tidak menahan kecintaan terhadap Maru, Enggi mengikuti alamat. Kuda terus datang untuk menemukan Maru. Ketika Maru melihat Enggi, dia tidak duga Enggi mencintainya secepatnya seperti itu. Karena mau lebih langsung, Maru mendekatinya.